Di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, ada banyak sekali hantu seram yang menjadi pembicaraan masyarakat dan jarang diketahui orang banyak. Ada banyak sekali yang kita tahu, berbagai macam jenis hantu. Dari hantu pocong, kuntilanak, sundel bolong, tuyul, hingga wewe gombel yang selama ini tak asing kita dengar di telinga kita. Dan tak sedikit dari semua itu, pernah diangkat jadi film layar lebar. Namun tahukah kalian, bahwa ada beberapa hantu-hantu seram berikut dari tanah Jawa yang jarang sekali diangkat menjadi sebuah cerita dalam perfilman di Indonesia. Apa saja itu? Berikut adalah hantu-hantu terseram di tanah Jawa. Lampor. Lampor merupakan iblis atau setan yang membawa keranda terbang pada malam hari. Secara pengertian lampor berarti kegaduhan atau gaduh. Sementara menurut KBBI, lampor adalah makhluk halus yang bergerak beriringan. Menurut mitos Jawa tentang wujud lampor, ada berbagai versi. Namun belakangan, lampor lebih terkenal dengan sebutan keranda terbang. Kepercayaan di tengah masyarakat, saat lampor hadir maka warga harus beramai-ramai membuat suara atau bunyi-bunyian. Tujuannya diyakini untuk menjauhkan desa dari mara bahaya yang dibawa oleh lampor. Asal-usul mitos lampor sendiri dapat ditelusuri hingga tahun 1960-an di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pada masa itu, kemunculan lampor sering dikaitkan dengan terjadinya wabah penyakit dan kematian massal di suatu daerah. Masyarakat percaya bahwa lampor merupakan pertanda akan datangnya malapetaka atau bencana. Beberapa versi cerita menyebutkan bahwa lampor adalah bagian dari pasukan gaib Nyi Roro Kidul, penguasa laut selatan dalam mitologi Jawa. Keranda terbang tersebut konon diterbangkan oleh angin dari laut selatan dan melintas di atas permukiman warga. Versi lain mengatakan bahwa lampor adalah jelmaan iblis yang membawa keranda mayat untuk mencari korban di malam hari. Meskipun terdapat beragam versi cerita, beberapa ciri khas yang sering dikaitkan dengan fenomena lampor antara lain muncul pada malam hari, terutama menjelang tengah malam, berupa keranda mayat yang terbang atau melayang di udara. Sering disertai suara-suara aneh atau berisik, kadang terlihat sebagai cahaya atau bola api yang melayang, muncul bersamaan dengan hembusan angin kencang, dan melintas di atas rumah-rumah warga. Beberapa saksi mata mengaku pernah melihat penampakan lampor sebagai keranda terbang yang berputar-putar di atas permukiman. Ada pula yang menggambarkannya sebagai asap hitam berbentuk menyerupai manusia tanpa kaki. Onggo Inggi. Onggo Inggi adalah legenda urban yang dipercaya oleh masyarakat di Solo dan Bojonegoro. Onggo Inggi digambarkan sebagai hantu danyang atau siluman jahat yang mendiami Sungai Bengawan Solo. Sosok mistis ini dipercaya sebagai penunggu di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo yang gemar menelan korban, khususnya anak-anak yang berenang di wilayah tersebut. Banyak orang percaya bahwa Onggo Inggi ini kerap muncul di Bengawan Solo. Menurut legenda, Onggo Inggi dulunya adalah seorang wanita cantik yang dikutuk karena kesalahannya. Kutukan tersebut mengubahnya menjadi makhluk mengerikan yang khas akan tumbal. Konon, Onggo Inggi selalu mencari korban untuk menggantikan dirinya dan terbebas dari kutukan. Onggo Inggi digambarkan sebagai hantu berwujud kepala manusia tanpa badan, dengan rambut panjang yang menjuntai. Konon, rambutnya ini yang digunakan untuk menjerat mangsanya, biasanya anak kecil yang sedang bermain di tepi sungai. Mangsa yang terjerat rambut Onggo Inggi kemudian akan diseret ke dalam sungai dan tak pernah kembali. Oyat Mimang. Oyat mimang atau akar mimang adalah akar pohon yang tidak berujung dan sering ditemukan di pegunungan. Secara harfiah diartikan sebagai akar pohon yang tak berujung. Konon, bagi siapapun yang melangkahinya atau tersandung, maka akan linglung lalu tersesat sampai dibuat berputar-putar di lokasi itu saja. Dikutip dari berbagai sumber, seperti dijelaskan barusan, akar mimang memang disebut bisa membuat orang linglung atau kebingungan, sehingga menyebabkan tersesat saat berada di sekitarnya. Biasanya akar mimang ini berwarna kuning kecoklatan, di mana bentuk akarnya berbeda dengan akar pada umumnya.
Akar Mimang tidak menghujam ke tanah. Akar ini justru melingkar dan membentuk simpul. Sampai saat ini belum diketahui dari mana asalnya, tempat mencarinya, dan dari mana kekuatan magis yang dimiliki tersebut muncul. Mengutip berdasarkan sumber yang sama, ada yang mengatakan bahwa akar ini berasal dari pohon Dewandaru. Namun, ada pula yang beranggapan bahwa akar ini tumbuh dari akar beringin yang menggantung. Pada mitos lain, jika terdapat sebuah tempat yang sering membuat orang tersesat, maka bisa jadi di tempat tersebut terdapat akar mimang. Hantu peri. Hantu peri adalah hantu wanita yang memiliki kaki kuda. Hantu ini dipercaya masyarakat Jawa akan mendatangkan suatu malapetaka. Konon peri sering mencegat orang, terutama laki-laki, di simpang jalan, jembatan pada saat malam hari. Hantu peri biasanya meminta korbannya diantar ke suatu tempat, yang ujung-ujungnya korban dibawa ke tempat daerah-daerah gelap seperti kebun, danau, sungai, dan bisa sampai ke kuburan. Orang yang bertemu peri dan menjadi korban peri biasanya tidak akan bertahan hidup lama. Setelah bertemu dengan hantu ini, orang itu akan sakit keras dan meninggal dunia. Dikutip dari sumber lain, menurut kepercayaan sebagian orang, peri adalah perwujudan wanita yang meninggal karena dikecewakan laki-laki, termasuk wanita yang tewas oleh laki-laki. Peri itu punya dendam untuk membalas kematiannya kepada kaum pria yang sudah mengecewakannya. Adapun beberapa ciri-ciri hantu peri Jawa, seperti berbau wangi saat berpapasan, tetapi meninggalkan bau busuk setelah lewat, menyergap orang, terutama laki-laki, di simpang jalan atau jembatan pada malam hari, meminta korbannya diantar ke tempat gelap seperti kebun, danau, sungai, dan kuburan, membuat korbannya sakit keras dan meninggal dunia. Banaspati. Banaspati adalah mitos hantu atau roh jahat berwujud seperti api dan berelemen utama api. Sosoknya bisa mengambil bentuk bola api atau pusaran api. Sosok hantu ini biasanya terbang rendah dari satu tempat ke yang tempat lain dengan mengambil rupa layaknya bola api atau pusaran api yang menyala-nyala. Beberapa orang penganut kebatinan mempercayai bahwa Banaspati merupakan ilmu santet tingkat tinggi, namun juga dapat membalikan santet yang datang. Dikabarkan, Banaspati akan membakar manusia yang mengusiknya. Dikutip dari Detik Jabar, Banaspati adalah legenda atau cerita di masyarakat tentang sosok makhluk halus yang menjadi bagian dari budaya Indonesia. Sosok Banaspati digambarkan dalam arsitektur candi di Jawa. Mengutip jurnal Universitas Udayana, sosok Banaspati digambarkan sebagai relief kedok kepala raksasa. Pada candi di Jawa Timur, sosok Banaspati atau yang disebut Kala di Jawa Tengah biasanya ditemukan terpahat di atas lubang pintu masuk ruang sucinya masing-masing. Mengutip situs Kemdikbud, Banaspati dikenal sebagai penjaga hutan. Banaspati atau Kala dipasang di atas ambang pintu candi sebagai penangkal pengaruh jahat yang akan masuk ke candi. Sementara itu, mengutip Repository Universitas Katolik Sugija Pranata Unika Semarang, dalam kepercayaan masyarakat, Banaspati dikenal sebagai hantu yang memiliki elemen api. Banaspati dikenal sebagai makhluk mistis dengan kekuatan yang besar. Biasa ditemukan di dalam hutan maupun digunakan oleh dukun sebagai ilmu hitam. Banaspati dikenal memiliki dua wujud yang berbeda, yaitu berbentuk bola api yang hidup di antara pohon-pohon besar di tengah hutan dan manusia api. Wujud bola api ini dipercaya bergerak dengan cara melayang atau terbang di antara satu pohon ke pohon yang lain. Konon wujud Banaspati hanya berukuran segenggaman tangan orang dewasa. Namun apabila korbannya mengalami ketakutan, wujud bola api ini akan semakin membesar dan memangsa korbannya. Sementara dalam wujud keduanya, Banaspati dipercaya berwujud seperti manusia, namun tubuhnya terselimuti api yang membara. Dalam wujud manusia api ini, Banaspati disebut berjalan dengan kedua tangan, sementara kakinya menghadap ke arah atas. Banaspati dalam wujud manusia, api akan mengejar serta menjulurkan lidah api ke mangsanya, sehingga korbannya akan terbakar. Glundung Pringis. Glundung Pringis adalah hantu dalam legenda masyarakat.
Jawa yang berwujud kepala manusia tanpa badan. Hantu ini sering menampakkan diri pada malam hari menjelang maghrib. Dikutip dari berbagai sumber, penamaan gelundung pringis berasal dari dua kata bahasa Jawa. Gelundung yang artinya berputar atau menggelinding jatuh ke permukaan tanah. Sedangkan pringis artinya senyum layaknya manusia. Biasa tersenyum yang menampilkan senyuman dan gigi meringis yang membuka. Tetapi bukan senyum terbahak-bahak. Sosok hantu gelundung pringis konon memiliki beraneka wujud. Ia terkadang muncul dengan sosok gelundung pringis berambut. Namun, ada pula yang melihat gelundung pringis botak gundul, mirip kelapa tua dengan mulut seram meringis. Wujud hantu gelundung pringis ini menyerupai kepala manusia, orang dewasa tanpa badan dan jeroan. Sangat berbeda dengan legenda Kuyang Kalimantan. Sama seperti kepala manusia yang mempunyai mata, hidung, kuping, dan bibir yang lengkap. Namun, karena hanya menyisakan kepala saja membuat orang yang melihatnya akan langsung lari terbirit-birit. Keberadaan gelundung pringis ini sangatlah jahil kepada manusia yang sedang berkegiatan pada malam hari. Terlebih jika manusia yang berani berjalan sendirian dan mencari sesuatu di kebun ketika malam tiba. Kedatangan hantu gelundung pringis ditandai dengan bunyi jatuhan sebuah benda dari atas ke bawah tanah lumayan keras. Seperti suara sebuah buah kelapa jatuh dari atas pohon ke bawah tanah. Masyarakat percaya dengan hadirnya sosok hantu bernama gelundung pringis yang selalu menampakkan wujudnya pada malam hari di hadapan manusia yang lewat. Konon, sosok hantu ini juga dapat membuat manusia jatuh sakit. Lelepah. Lelepah adalah setan berwujud raksasa dengan ukuran tubuh tidak begitu besar. Konon, lelepah senang memakan daging yang belum matang. Apabila sampai bertemu manusia, setan ini bisa saja langsung melahap manusia tersebut hidup-hidup. Mengutip dari beberapa sumber, makhluk bernama lelepah ini konon katanya sebangsa jin, lelembut, setan yang berbahaya. Lelepah dikenal oleh masyarakat sebagai sosok yang memiliki badan besar yang tingginya. Menurut kisahnya yang tenar di daerah Jawa, sosok lelepah ini memiliki ukuran tubuh seperti raksasa yang sangat besar karena bisa 2 kali lebih besar dari manusia. Lelepah juga memiliki penampilan yang berantakan. Rambutnya yang panjang juga menambah kesan seram. Belum lagi setiap giginya berbentuk runcing yang mampu mencabik-cabik daging dengan cepat. Kisah lain juga mengatakan jika lelepah tidak menggigit mangsanya, melainkan langsung menelan hidup-hidup. Tidak banyak yang tahu dimakan secara fisik atau hanya ruhnya. Namun sosok ini mampu membuat warga ketakutan terutama jika memasuki waktu malam. Biasanya warga akan mengunci rapat-rapat rumah mereka dan melarang keluarganya keluyuran sendirian di luar. Jerangkong. Hantu jerangkong adalah sosok menyeramkan yang dikenal di daerah Jawa. Siapa saja yang bertemu dengan hantu ini, katanya akan bernasib sial dan mendatangkan malapetaka. Jerangkong berupa makhluk dengan wujud kerangka manusia alias tulang belulang manusia tanpa daging dan kulit. Tapi terkadang juga dapat berwujud asap yang membentuk tengkorak, kepala atau kerangka manusia. Lucunya hantu ini kabarnya suka mencuri telur untuk dimakannya. Setelah mendapatkan telur yang ia cari, ia pun kembali ke asalnya, yaitu pekuburan dengan menjadi asap yang masuk melalui lubang kecil. Tidak sedikit juga yang mengatakan jika jerangkong ini berwujud asap yang memiliki kepala, tengkorak, sehingga jika dilihat, hantu ini seperti melayang-layang. Hantu ini memang tidak berniat untuk menakut-nakuti siapapun yang melihatnya. Namun jika kalian tidak sengaja bertemu, maka nasib sial akan menimpa kalian. Dikutip dari sumber lain, jerangkong adalah hantu yang berupa tengkorak dan tulang. Ia berjalan-jalan di kegelapan. Hantu ini merupakan bentuk perubahan wujud dari orang tua yang dibunuh anaknya. Jerangkong akan menampakkan diri kepada anak cucu. Dia hanya tampak sekejap. Perilakunya selalu menakut-nakuti anggota keluarganya, terlebih si pembunuh. Welwok. Welwok adalah hantu dari perubahan roh ibu hamil yang meninggal secara tak wajar. Kalau ada ibu hamil yang tercebur ke sungai,
dan kematian tak wajar lainnya akibat orang lain akan menjadi hantu ini. Hantu ini sangat berbahaya karena akan berusaha balas dendam. Wujudnya wanita yang hanya mengenakan pakaian setengah badan dan agak kotor. Mengutip dari sumber lain, Wellwalk adalah salah satu mitos yang terkenal di Jawa Timur, Indonesia. Istilah Wellwalk berasal dari bahasa Jawa yang mengacu pada sejenis hantu atau makhluk halus yang seringkali digambarkan sebagai sosok yang menyeramkan dan berbahaya. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, setan Wellwalk dipercaya dapat mengganggu kehidupan manusia, terutama di malam hari. Mitos setan Wellwalk berakar dari budaya dan tradisi masyarakat Jawa. Konon, cerita ini muncul sebagai cara untuk menjelaskan fenomena alam atau kejadian yang sulit dipahami. Dalam beberapa versi cerita, setan Wellwalk digambarkan sebagai sosok yang memiliki tubuh tinggi, berwarna gelap, dan seringkali muncul di daerah pegunungan atau hutan. Masyarakat percaya bahwa makhluk ini dapat membawa malapetaka bagi mereka yang tidak menghormati alam.